Mustahil sekali di zaman Nabi Isa ada kamera, lalu kelihatanlah masuk jelas ya. fotonya. Bisa dipahami kan? Paham Bang, masuk. Itu kan nggak masuk akal. Ya, mungkin gambaran mereka kali umat Nasrani, Kristen, mungkin tanda kutip, saya juga nggak tahu, wallahu alam, ingin mencari tahu bagaimana Tuhannya, maka digambarkanlah kira-kira gitu ya. Menerka-nerka Ustaz. Ya, menerka-nerka sebagaimana fotonya ya kan, Yesus atau Isa disalib. Nah, begitu juga Bunda Maryam ya kan, atau Bunda Maria kalau orang Kristen bilang kan. Terlihat gambarnya, patung-patungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Kemudian disuruh untuk sholat wajib 5 waktu, ya sholat wajib. Disuruh nuntut ilmu, belajar, ngaji Quran, yuk belajar. Disuruh menjauhi maksiat, yuk jauhi. Kira itu lah makna kafah, Mas Adam. Jadi alhamdulillah, dengan kenikmatan-kenikmatan itu, ya semuanya atas kemudahan. Tekad, kemauan, kesungguhan, insya Allah akan diberikan jalan. Masya Allah. Nah, maka jangan bersedih, la takhaf walah tahzan, ya kan? Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah Ustaz. Iya. Ada sedikit pertanyaan lagi untuk Ustadz nih, dari saya pribadi Ustadz. Iya. Ustadz waktu itu kan mengalami kesulitan ya. Begitu dukanya tadi sudah diceritakan, betapa Allahu akbar. Semoga Allah mudahkan ke depannya insya Allah. Amin, Dan ya Rabb. saya ingin tahu nih tips Ustadz punya nggak sih pegangan ayat ataupun apa menjadi penyemangat Ustadz waktu pada saat merasakan duka itu Ustadz? Yang pasti menjadi pegangan ayat, pedoman atau ayat favorit lah. Banyak, setiap ayat dalam Al-Quran tentu favorit semua, tapi yang menggugah hati saya di surat At-Taqabun juz 28 ya ayat 7 kalau enggak ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, ya tentu Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa risalah yang benar, yaitu Al-Quran. Maka berpedomanlah dengan Al-Quran. Barang siapa yang berpedoman dengan Al-Quran, maka dia tidak akan pernah tersesat. Maka siapa ingin mulia, bersama Al-Quran. Ya, apapun itu, Mas Adam, rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu akan mulia. Masya Allah. Ya, hati pun juga kalau sering-sering dibacakan Quran, ngaji Quran, hati pun juga akan mulia. Mobil dibacakan Quran, mobil itu akan mulia. Apapun itu, pokoknya semua yang berefek ya dengan Al-Quran, insya Allah akan mulia. Kira-kira gitulah. Allahu akbar. Iya. Ustaz, sedikit lagi Ustaz. Pertanyaan yang mungkin agak logis nih. Mungkin juga ini juga dipertanyakan oleh beberapa mu'alaf yang pengen tahu Ustaz. Kalau di Islam kan, mohon maaf ya, ini bahasa logikanya Tuhannya kan nggak kelihatan. Ya, kalau di agama sebelumnya ataupun agama yang lain kan, mereka Tuhannya kelihatan Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz menyikapi permasalahan seperti itu Ustaz? Iya, benar sekali, bagus sekali pertanyaannya. Di mana dalam Islam, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nggak kelihatan, diceritakan saja kan? Kisah-kisahnya. Orangnya juga kita nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat. Kalau tanda kutip, mohon maaf, agama-agama di luar Islam, katakanlah agama Kristen, Tuhannya kelihatan sebagaimana ada di salib, ya kan? Nah, sejatinya nggak masuk logika. Kenapa nggak masuk logika? Ya karena ajaran Kristen kan tahun berapa? Ya, tentu di bawah ajaran Islam, ya kan? Kita saja sekarang sudah berapa? Kurang lebih 1400 sekian Hijriah kan? Rentan Nabi Isa ke Muhammad itu kan jauh sekali loh, ratusan tahun. Nah, di zaman Nabi Muhammad saja belum ada kamera, ya kan? Belum ada IT. Mustahil sekali di zaman Nabi Isa ada kamera,
lalu kelihatan lah Oke, masuk jelas ya. fotonya. Bisa dipahami kan? Paham Bang, masuk. Berarti kan nggak masuk akal. Ya, mungkin gambaran mereka kali umat Nasrani, Kristen, mungkin tanda kutip, saya juga nggak tahu, wallahu alam, ingin mencari tahu bagaimana Tuhannya, maka digambarkanlah kira-kira gitu ya. Menerka-nerka Ustaz. Ya, menerka-nerka sebagaimana fotonya ya kan, Yesus atau Isa disalib. Nah, begitu juga Bunda Maryam, ya kan, atau Bunda Maria kalau orang Kristen bilang kan, terlihat gambarnya, patung-patungnya. Nah, kalau di Islam kenapa nggak kelihatan? Ya karena memang Allah Subhanahu Wa Taala goib. Ya, Nabi kita Muhammad, para Rasul juga goib. Artinya goib tidak kelihatan, bukan artinya tidak ada. Nah, kita lihat saja, adanya bumi, alam semesta ini menunjukkan adanya Tuhan. Wah. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang bertanya, orang-orang ateis kan ada juga bertanya, kok Tuhan nggak kelihatan? Kita jawab aja dengan sederhana. Ente punya otak nggak? Antum punya otak nggak? Punya. Kelihatan nggak? Enggak. Berarti ente nggak punya otak. Nah, kan kira-kira gitu kan? Betul. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dosa dijawab. Nah, Islam kan, kita kan mengimani, percaya, Yang silakan go, ya kan? Nggih. Nggak percaya adanya Tuhan, adanya Allah dengan Nabi Muhammad, silakan terserah. Mau kafir, mau muslim. Kan kita diajarkan demokrasi dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam berislam. Kita dipilih pemirsa, disuruh pilih. Allah tidak nyuruh kita muslim, tidak nyuruh kita kafir. Ya kita sendiri mau muslim, mau beriman, ya alhamdulillah. Ya kan, bersyukur. Mau kafir juga tidak masalah. Ya kan, tidak mengurangi kehebatan Allah, tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, siapa ingin selamat, yuk mari berislam, ya kan? Yang pengen hidupnya tenang bahagia, yuk berislam. Yang ingin susah, yang ingin menyesal, ya terserah, pilih, monggo. Kira-kira gitu Mas Adam. Masya Allah. Jawabannya. Memang manusia dikasih akal untuk berpikir dan Iya. untuk memilih ya Ustaz ya. Iya benar. Betul ya, sehingga manusia itu sadar akan Iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Karena Allah. agama Islam itu kan din agama Islam ini kan harus menggunakan akal. Nah, betul Ustaz. Ya kan, ilmu, ya kan. Kita juga sholat tanpa ilmu juga, ya sholatnya muradur. Betul. Kira-kira gitulah. Sepakat Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz. Kabarnya tadi kan Ustaz sempat singgung ya, ibu dan beberapa saudara Ustaz masuk Islam. Iya, Masya benar. Allah. Ya, pertanyaan bagus sekali. Alhamdulillah dengan kesungguhan, tekad, azam, cita-cita saya belajar Islam ini secara kafah. Kemudian saya mulai mengamalkan Islam ini secara sempurna. Lalu mula-mula saya berdakwah bukan keluar, tapi orang-orang terdekat. Dan begitulah ajaran Islam tentunya kan, mementingkan orang-orang terdekat dulu. Siapa? Ya orang tua mungkin, saudara. Alhamdulillah, ibu saya yang mula-mula masuk Islam tidak pernah saya paksa. Bukan saya bujuk-bujuk, saya rayu-rayu, enggak. Dia masuk Islam dengan kesadaran dia sendiri. Karena saya selama 1 tahun di pesantren Andaba ini, ya kan? Waktu saya mula-mula cerita tadi, masuk pesantren Andaba Center Khusus Mu'alaf ini, di mana saya selama 1 tahun itu tidak pernah komunikasi dengan orang tua. Allah. Kan saya diusir tuh ceritanya kan. Jadi saya belajar, ya kemudian sungguh-sungguh lah selama menuntut ilmu, selama belajar masuk pesantren, tidak pernah komunikasi. Tentu kan rindu dengan orang tua, ayah, ibu. Iya, Ustaz. Saya menangis, sedih kalau menceritakan kisah itu, ya kan. Saudara sahabat di kampung di Bengkulu kan. Akhirnya pas momentum 1 tahun saya di pesantren, saat bulan suci Ramadan, saya dipanggil oleh guru saya Ustaz Nababan, Khalifah Ta'al kemari, ya Ustaz, kamu kan sudah 1 tahun mondok di sini, belajar di sini di pesantren ini. Tentu kamu sangat rindu dengan orang tua, ayah, ibu, saudara-saudara, keluarga, sahabat di kampung halamanmu di Bengkulu. Saya langsung menangis. Siapa sih nggak rindu 1 tahun nggak komunikasi? Mas Adam rindu nggak? Tentu. Wah, rindu banget Ustaz. Pemirsa di rumah tentu rindu, ya kan? Akhirnya saya memberanikan diri. Ya udah Ustaz, kalau begitu saya ingin pulang lah. Ya baik, nanti kita akan ongkosin, ya kan? Kita pesankan pesawatnya. Pulang kamu, dakwahkan Islam ini, perlihatkan Islam ini kepada keluargamu, agar mereka melihat Islam, bagaimana Islam, kehebatan Islam, kedahsyatan Islam. Singkat cerita, saat bulan suci Ramadan itu saya pulanglah dari Jakarta ke Bengkulu. Pas saya mendarat di Bengkulu itu, di Bandara Fatmawati, karena di Bengkulu itu terkenal Ibu Fatmawati yang menjahit bendera sangkakala merah putih, di mana dulu pernah presiden pertama kita Bapak Soekarno ya diasingkan di Bengkulu, sehingga dia berjumpa menikah dengan Ibu Fatmawati. Nah, di sana banyak sekali sejarah-sejarah ya Indonesia ya. Bukan sekali Mas Adam jalan-jalan ke Bengkulu. Insya Allah. Pemirsa juga ke Bengkulu, di sana banyak tempat-tempat yang luar biasa wisata, ada Pantai Panjang, ada Benteng Malabro. Akhirnya singkat cerita setelah sampai bandara itu saya pulang perjalanan ke rumah itu di kota Bengkulu ya, di Jalan Hibrida.
hati ini rasanya takut. Apalah kata bapak saya, ibu saya, saudara-saudara saya, setelah saya masuk Islam ini sudah sekian lama 1 tahun ini kan, ternyata mereka sambut saya. Masya Allah. Mereka sambut semua pemirsa. Ayah saya, ibu saya menangis. Setelah saya sampai di rumah tuh dipeluk saya, luar biasa. Kenapa? Karena dia melihat selama saya masuk Islam itu dapat kabar dari tetangga-tetangga, anak kamu Tommy Maldini setelah masuk Islam, waduh dia jadi orang soleh, jadi orang baik, ya kan? Ngajinya bagus. Nah, apalagi saya pernah tampil di televisi menjadi finalis Dai Muda Indonesia. Jadi 2015 sekian itu lupa saya pernah ikut audisi Dai Muda mewakili Bengkulu tentunya saya kan ketika mengisi data dari mana asal Bengkulu. Alhamdulillah masuk 10 besar juga ya kan. Artinya kita ditayangkan juga. Alhamdulillah. Terlihatlah di mereka keluarga di televisi kan. Bangga atau tidak? Ya, tentu bangga. Ya, mustahil orang tua melihat anak yang jadi anak yang baik, apapun agamanya, pasti bangga bahagia, ya kan? Nah, akhirnya saya manfaatkan, saya bakti sama orang tua, saya perlihatkan akhlak yang baik, yang mulia, menyentuh hati ibu saya sehingga tergerak hati masuk Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. 2 tahun saya masuk Islam, mengislamkan 2 orang saudara dan sekarang sudah 5 saudara. 5 saudara. Iya. Dari 10 bersaudara. Iya, 1 sudah meninggal kan, almarhumah. Mu'alaf juga, mu'alaf perempuan pertama. Cece saya yang pertama, ya. Leni namanya. Mudah-mudahan Allah masukkan surga insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya begitulah pemirsa Masya Allah. ngaji cerdas. Alhamdulillah yang hebatnya saya sudah memberangkatkan ibu saya ke tanah suci. Allahu Akbar. Masya Allah. Bentuk hadiah ibu saya menjadi seorang mu'alafah memeluk Islam. Tentu kan luar biasa ujian ibu saya kan. Setelah dia mendapat hidayah masuk Islam, lalu dia bilang sama bapak saya, dan ini luar biasa sekali, menjadi inspirasi bagaimana kesungguhan ibu saya. Dia sampaikan kepada bapak saya sudah masuk Islam, ikut putra kita, Tommy. Kalau kamu mau masih sama saya, ayo mari masuk Islam. Kalau enggak mau, ya kita kontan berpisah. Kan langsung kontan kan. Nah, itu jadi pilihan gitu, risiko. Tapi hubungan tetap baik sekarang, Masya Allah. Saya juga bakti sama bapak saya walaupun belum dapat hidayah. Saya antar ke gereja setiap minggu kalau saya pulang ke Bengkulu. Bener. Tapi saya bilang, saya antar sampai depan aja Pak ya, tidak masuk ke dalam. Kata bapak saya, sekali masuk-masuk aja, tidak apa-apa katanya. Udah, cukup dulu aja Pak. Canda saya sama bapak saya, artinya menandakan saya sama bapak saya tetap ada baik. kedekatan. Iya. Ya, singkat cerita, ibu saya masuk Islam, bapak saya tidak apa-apa, silakan kalau memang pilihan kamu, ya kan? Nah, saya belum katanya kan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah segera ayah saya. Amin. Amin ya Allah. Tentu luar biasa Mas Adam cerita saya ini. Kalau saya mau kisahkan 7 hari pun nggak selesai. Nah, mudah-mudahan dari cerita yang singkat ini yang mungkin nyebrang sini nyebrang sana, insya Allah memberikan inspirasi bagi pemirsa ya yang ada yang menyaksikan video ini nanti. Amin, ya Allah. Ngaji cerdas, mudah-mudahan menjadi asbab hidayah. Mari kita bersungguh-sungguh dalam berislam, bersyukur kita ya yang menjadi penganut agama Islam dari kecil ya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Masya Allah ini mu'alaf saja kok bisa, saya nggak bisa. Nah, ya kan? Malu kita. Oh, tuh mu'alaf bisa hafal Quran, ngajinya bagus, sholatnya rajin. Kok saya yang dulu dari kecil beragama Islam, kenapa saya tidak bisa seperti dia? Nah, bukan tidak bisa, tapi kitanya kadang-kadang yang masih malas, masih enggannya masih lalai. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Dulu beragama Kristen yang dibilang taat ya Ustadz ya. Iya. Sampai sekarang sudah menjadi seorang Muslim, hatta mengajak ibunya masuk ke Islam. Masya Allah, menjadi keluarga yang muslimah dan muslim ya Ustadz. Keluarga yang sakinah insya Allah ya Ustadz ya. Benar. Dan mungkin ayah mungkin belum ya Ustadz ya. Iya, mudah-mudahan Allah segera berikan hidayah. Baik, kalau ada pesan untuk ayah Ustadz, barangkali ayah misalnya nonton kayak gitu. Iya, buat bapak saya panggilnya bapak, Bapak Kasinaga, yang sangat saya sayangi, saya hormati, saya muliakan. Hidayah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia bisa mendapatkan hidayah. Ayah saya, bapak saya sampai detik ini belum mau masuk Islam, itu hak dia. Saya tidak bisa memaksa, tapi saya hanya bisa berkata, kalaupun nanti bapak sampai akhir ayat enggan dan belum mau ikut sama-sama hijrah, masuk ajaran, masuk agama Islam, maka nanti kita akan terpisah, ya, terpisah. Wallahu alam, ya, entah itu di neraka, entah di surga, ya.
dan pastinya kami ajaran Islam insya Allah semuanya masuk surga. Kemudian Bapak dengan keyakinan agama Kristen, ya dalam ajaran kami yakini ajaran Kristen bukanlah satu ajaran yang hak, bukanlah satu ajaran yang benar. Maka pertimbangkanlah sebaik-baiknya, pikirkan sebaik-baiknya. Jangan kita malah berada dalam akidah nenek moyang kita. Oh, mentang-mentang ayah ibu saya dulu beragama Kristen, lalu sampai mati kita beragama Kristen. Tidak. Carilah kebenaran, mana agama yang benar. Mudah-mudahan Bapak bisa menemukannya, dan saya yakin kebenaran itu hanya di Islam, insya Allah. Amin. Masya Allah. Baik Ustaz, sangat mencerahkan Adam nih, Masya Allah. Terima kasih Mas Adam. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan kebaikan dari kisahnya Ustaz Khalifah ini. Ustaz, sebelum penutup, Ustaz ada pesan-pesan untuk mungkin para mu'alaf ataupun muslim dari lahir, Ustaz, yang insya Allah mungkin mudah-mudahan mereka biar lebih semangat lagi belajar Islamnya atau memperkuatkan akidah mereka, Ustaz. Iya, ini adalah Al-Quran, sumber pedoman kita, ya. Jumlah ayatnya kurang lebih 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Yang hebatnya, ini bukan bahasa kita, bahasa Indonesia teman-temanku, tapi bisa dihafal di luar kepala, bayangkan. Ada orang yang nggak bisa melihat, buta matanya, bisa hafal Quran 30 juz. Ada orang yang tuli, tidak bisa mendengar, bisa hafal Quran 30 juz, bayangkan. Ada orang yang, mohon maaf, idiot, tidak seperti manusia normal lainnya, viral, Fajar namanya, lihat di YouTube, ya kan, bisa hafal Quran 30 juz. Ini menandakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, kitab Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Nah, barang siapa ingin mulia, ingin selamat, yuk sering-sering mengaji Al-Quran. Bagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ya, nanti di hari kiamat Al-Quran bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa memberikan syafaat? Apa itu syafaat? Pertolongan. Sementara kita jarang, enggan, malas ngaji Quran. Bahkan Al-Quran kita panjang-panjang saja sampai berdebu, ya kan? Tidak dibaca-baca. Nah, bahkan kita sedih sampai detik ini ada yang buta Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi tidak ada kata terlambat. Yuk mari saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita napas, masih berikan kita nyawa, kesehatan. Tidak ada kata terlambat. Yuk sekarang bertekad kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, kemudian hafalkan Al-Quran. Insya Allah engkau akan mulia di dunia wal fil akhirah, dan juga di akhirat. Insya Allah bersama-sama kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallahu Ustaz. Amin ya rabbal. Barakallahu. Jangan lupa juga follow Instagram kita juga ya. Ustaz juga mungkin punya beberapa media sosial. Karena tahu nanti teman-teman juga ingin sedikit sharing-sharing pertanyaan-tanya seputar perbandingan agama atau cerita-cerita tentang mu'alaf, ya kan? Boleh disebutkan Ustaz media sosial? Iya, Instagram saya mkalipa99, ya. mkalipa99, Kalipa tuh KHLFI AH, ada 99-nya. Nah, sepertilah kisahnya. Bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa, bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa? Kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya? Karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.